Islam nyembah batu. Oke, nggak terima jadi ceritanya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Iya, karena yang nyembah batu itu kamu. Santai, Kecuali iya. Aku sembah Anda ingin batu, mengatakan ya. bahwa Yesus sudah Iya. nggak punya lato-lato, baru Oke, nggak nyembah batu. oke. Na 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 na. Na, na, Oke, na. 2 menit. Oke. Silakan Anda duluan atau saya duluan? Cuma duluan nggak apa-apa. Aku hargai Oke, rumus baik. sunnah. Ya, Baik. silakan. Oke. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua anak bangsa. Pagi ini saya melihat tuduhan dari seorang Oten bahwa Islam itu nyembah batu. Saya mulai dari Roma 10 aja. Roma 10 nomor 9 ya. Roma 10 Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi Yesus itu Tuhan. Di dalam kitabnya teman Kristen dikatakan begini, Roma estis ho litos ho aukesendet nerteis he humon ton aikodomon. Jadi jelas sekali dikatakan di sana bahwa ini Yesus adalah batu, ya. Kalau di dalam terjemahan kitabnya Kristen dalam bentuk Indonesia, bahasa Indonesia dikatakan begini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi Yesus ini adalah batu, ya. Ini dalil jelas sekali ini nggak bisa dibantah. Bahasa aslinya Roma estin holitos itu merujuk kepada pribadi Yesus yang dikatakan batu. Kemudian di dalam pengajaran Islam, Allah yang kita sembah itu diterangkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan ciptaan, tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan apapun. Dan dia maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, ini jelas ya, bahwa apa yang dituduhkan oleh orang Kristen tadi ternyata justru dia yang menyembah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dan memang jelas ketika disunat pada hari ke-8, di bawah nonotnya ada 2 biji batu, dan itu juga termasuk sembahan Oten. Silakan. Baik, waktu habis. Tataraku. Oke, silakan dari ini. Oke, aku menanggapi, aku nggak mau menyerang dulu ya. Saya cuma tiba-tiba langsung menyerang ya. Oke, Oh, baik. itu serangan ya? Oh, bagus. Ya, sesuai dengan tertulis di Matius 21 42 sampai 46 ya. Hilang Dikatakan Yesus batu penjuru adalah sebuah perumpamaan ya. Jelas tertulis di situ adalah perumpamaan. Jadi ini ya aku bacakan ya. Ketika imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus. Lanjut, Jadi suaranya kok hilang? halo, cek. Ya lanjut ya. Cek. Ada Bang. Bisa dilanjut. Suaranya ada ya? Ada lanjut. Suaraku kedengaran? Yang jelek, jangan Cek. yang jelek. Iya kedengaran Pak. Oke, lanjut ya. Jelas ya, saya pakai dalil Matius 21 42 46 ya. Di situ adalah perumpamaan. Yesus sebagai batu penjuru adalah sebagai dasar ya. Jadi ke semua bangsa ya. Begitu yang dimaksudkan ya. Jadi tidak benar ya bahwa Yesus adalah sebuah batu, bukan ya. Yesus manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Dan dilahirkan oleh seorang Bunda Maria. Bukan lahir keluar batu, tidak ya. Jadi saya sudah menanggapi apa yang dikatakan Suma ya. Nanti saya minta bukti kalau Kristen itu memang menyembah batu. Sekarang saya sedikit explore ya mengenai Mana suaramu?
Iya, suaranya nggak ada itu. Udah gemetaran nih. Robin, Nggak, Udah gemetaran. jaringan saya. Halo? Lanjut. Wifi. Ya, sorry, Saya terganggu jawab. masuk, ya. Jadi terganggu. Oh. Tadi kepotong. Ya udah nggak apa-apa lah. Sesuai dengan QS 2 ayat 144 dan QS 22 ayat 27, ya. Muslim melakukan ritual penyembahan kepada batu. Untuk sementara itu aja dari saya, mungkin bisa disanggah. Terima kasih. Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Oke. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi apa dikatakan bahwa dalam Matius 21 perumpamaan. Yesus dikatakan perumpamaan. Jelas memang Yesus itu adalah manusia. Tapi dia memiliki batu. Tidak mungkin kemudian itu Yesus cacat. Ada punya batu dan itu disunat pada hari ke-8. Kurang lebih 3 cm 5 cm dari situ dia punya batu. Dan semua aspek yang ada pada diri Yesus bangkit dari kematian. Roma 14 nomor 9, supaya menjadi Tuhan bagi Tony. Dan Tony menyembah anak Maria yang punya batu zakar. Jadi siapa yang menyembah batu? Kristen. Itu pasti. Itu pasti. Karena Yesus punya batu. Ya, di tiang salib juga ketika kita lihat patungnya, di samping patungnya juga adalah batu, di patung itu juga melengket ada 2 batu ajaib di situ. Dan itu juga tidak mungkin tidak disembah. Dalam bahasa Latinnya batu lase, gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika dia membawa Quran, itu tidak ada hubungannya nyembah batu. Bisa dilihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil. Mazmur 5 nomor 8, Kejadian 28, Kejadian 31, Kejadian 35, Matius 23, Kejadian 28 nomor 18 misalnya. Semua para nabi itu memiliki batu tugu dalam mereka prosesi ibadah. Sekali lagi, semua nabi memiliki batu betulan di dalam prosesi ibadah. Hanya Kristen yang punya batu ibadah terbuat dari batu lase dalam bahasa Latin. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristen adalah penyembah batu. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan. Dan ketika dibuat batunya, memang di situ ada batu 2 menggantung dan mengkilap. Demikian. Mau aku datang besok. Udah ya. Ya. Sekali lagi ya. Sumpah. Nangis. Batu pelir. Nangis. Santai. Nah, ini dipotong ini ya kan, sudah kan. Aku ketawa sedikit aja kak. Iya. Kamu aja ketawa apalagi kami. Udahlah diam dulu. Itu nanti kau ketawa nggak apa-apa ya kalau kau waktu kau. Kamu aja tertawa apalagi kami. Aduh, sudah diamlah. Diam dulu lah ya. Jadi geli karena ada batu pelir dibilang Kristen nyembah batu. Sudahlah, diam dulu lah. Santai lah teman-teman. Jangan pancing kita ketawa karena dari tadi kita nahan ketawa ini. Sudah kan ini lihat ini nggak sehat kan, potong-potong kan. Aku dari tadi diam loh sampai waktunya aku biarkan. Wah, ambil semua itu semua nggak apa-apa ya. Jadi begini ya teman-teman ya, sesuai dengan Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Aku santai aja. Yohanes 4 dikatakan di situ, dibacakan sebentar ya. Yohanes 4 ayat Yohanes 4 22. Tak ajarin. Ya, Saya pause waktunya. Silakan. Santai lah. 22. Yohanes 4:22 saya ajarin. Betul. Apa lagi? Sabarlah, jangan ikut ngomong lah cuma itu. Tak ajarin karena kamu lupa. Gimana sih? Aduh, ini ngomong aja ini. Semua ini. Makanya kalau Bible tanya ke Bang,
Masalah Oke. Bible tanya ke saya. Oke, ya mulai apalagi? 22 ya. Heeh. 21 aja. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan, percayalah kepadaku perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini ya. Jadi kalau dibilang gunung batu tidak tepat ya. Dan bukan juga di Yerusalem nama kota juga tidak benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang Oke. kami kenal. Sabar Suma. Enggak, tak ajarin Aduh, aja. gini nih nggak diskusi gimana ini, udah nggak fair ini, potong-potong aja, ya. Jadi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya. Sebab Bapa yang mengenali penyembah-penyembah demikian. Jadi Allah itu dalam bentuk roh. Kita menyembah orang Kristen, tidak ada yang menyembah ke hadap tertentu, menghadap batu, nggak ada ya. Yesus pun sekarang bukan sebagai manusia, tidak ada buah pelirnya ya. Dia sudah kembali menjadi firman ya. Salah kalau semua bilang Yesus, kita menyembah pelirnya Yesus, nggak ada itu ya. Yang sopan lah Soma ya. Oke, jangan dipotong dulu dong ya. Jadi nanti begini ya, sesuai dengan tadi ya QS 2 ayat 144 ya, itu data ya. QS 22 ayat 27 itu juga data. Dan saya juga mengatakan fakta, bukan hanya data. Fakta kalian menghadap ya 5 kali mengatukan ritual penyembahan ke arah batu, juga ritual umroh dan haji, muter-muter cium-cium batu. Oke. Habis. Ya, terima kasih. Oke, jadi dia sudah mengakui bahwasanya Yesus bangkit tanpa biji batu. Berarti Tuhannya cacat. Ya, itu satu. Dia sendiri yang mengakui ya bahwa Yesus sekarang sudah tidak punya biji zakar. Cacat dia ya. Yesus ini cacat ternyata. Itu dicatat teman-teman ya. Menyembah manusia cacat. Nah, sekarang dia mengatakan Yesus itu tidak ada katanya. Dia bukan lagi manusia. Lalu yang makan ikan goreng hantu. Bangkit dari kubur tiba-tiba jadi Tuhan. Tadinya hanya nabi. Dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit hidup kembali supaya menjadi Tuhan bagi Kristen. Nah, sekarang ketika dia bangkit ternyata pilarnya nggak ada. Cacat ini anaknya orang, kasihan ya. Tidak bisa dipungkiri, mau lari kemanapun, perintah menghadap kiblat dalam Bible, kitabnya orang Yahudi itu jelas. Mazmur 5 nomor 8, Mazmur 138, Yeskit 44 nomor 4, Daniel 6 nomor 10. Semua menghadap ke kiblat, semua menghadap ke batu tugu. Hanya Kristen yang menghadap ke batu lase. Paham? Nah, di dalam kehidupan orang beragama khususnya Bani Israel, bait Allah itu ada batu di dalamnya. Kejadian 28:18, Kejadian 28:22, Kejadian 31:45, Kejadian 31:51, Kejadian 31:52, Kejadian 35:14, Matius 23 nomor 16. Hanya Kristen yang beribadah menghadap ke batu zakar. Coba lihat di gereja, rata-rata gereja ada patung dan di situ juga ada batu zakar. Dan ini kitab tidak bisa disembunyikan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terkait dengan haji, di dalam kitabnya orang Yahudi sudah sangat jelas dikatakan. Itu adalah perintah yang tidak bisa Anda sembunyikan. Apa di dalam Keluaran 23 nomor 14? Shaloshi regalim tu haks li hasana. Apa artinya? 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Hajj itu haji atau hari raya, festival. Paralel dengan bahasa Arab hajj yang artinya berhaji. Kemana mereka berhaji? Ke bait suci. Apakah di sana ada batu? Ada batu. Di mana diterangkan? Di dalam kitab Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa Israel, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Bukan batu zakar, tapi batu beneran. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan Robin Hood menanggapin 2 menit. Silakan. Siap, terima kasih ya. Jadi yang dibicarakan Suma itu Yudaisme bukan Kristen. Gimana Suma ini? Masa mau nyerah Kristen pakai Yudaisme? Kita ini bukan Yudaisme Suma. Ya, kau kutip kitab-kitab perjanjian lama itu bukan punya Yudaisme ya. Ya.
Jadi sesuai dengan di Yohanes 4 yang sudah saya bacakan dari 21 sampai 24. Apa kata Yesus? Kita tidak lagi menyembah ke arah gunung. Sudah jelas ya Suma, dan tidak menyembah ke arah batu. Sorry. Ke arah kota gitu ya. Ya, jadi secara fakta ya, nanti Suma minta tolong buktikan dengan fakta ya, kalau Kristen itu menyembah batu ya, bukan batu yang ada. Kamu kan juga punya batu peler Suma, tapi kan kau manusia. Dan Yesus itu juga sekarang sudah jadi firman, bukan manusia lagi. Nanti dia akan datang kedua kali baru jadi manusia lagi ya, sesuai dengan yang dilihat waktu dia naik ke surga. Sekarang dia bersama dengan Allah Bapa di dalam tubuhnya sebagai firman lagi. Oke Suma, kalau nggak paham seperti itu ya. Jadi kalau Muslim ya, mohon maaf ya, menghadap ke arah batu. Datanya di GS 2 ayat 144 ya, muter-muter batu ya, itu GS 22 ayat 27. Saya nggak bohong ini, dan faktanya memang begitu ya kan. Rebutan cium-cium itu, mohon maaf, batu. Saya nggak bohong ya. Jadi tolong Suma, saya minta buktikan Kristen itu cium melakukan ritual batu lah, intinya gitu. Silakan ya, penyembah terhadap batu. Kalau nggak bisa jawab ya kita selesaiin aja. Selesai. Ya sudah ya, makasih ya. Udah mau menangis, dia udah nangis dia. Oh udah nangis. enggak, dipotong waktu belum selesai. Udah nangis. Cuma potong-potong, nggak mampu Udah jawab. nangis. Oke, silakan. Udah nangis. Jadi teman-teman, dia sudah menangis tadi. Dia katakan bahwa kami bukan lagi Iya, waktu habis. Udah. Silakan lanjut Bang Zuma 2 menit. Iya. Bukan lagi katanya mereka bukan Yahudi. Memang bukan. Saya menunjukkan bukti bahwa apa yang dilakoni oleh umat Islam itu adalah tradisi para nabi. Itu tradisi para nabi. Sedangkan yang dilakoni oleh Kristen itu tradisi paganisme, menyembah menghadap batu zakar. Cek suara saya kedengaran? Kedengaran belum? Dead. Iya. Jadi Lanjut. Kristen ini ajaran pagan, menghadap dewa Zeus atau Yesus. Dia katakan, mana bukti kami menyembah batu? Lah, Yesus itu terangkat dengan batu zakarnya. Dan hampir setiap rumah Kristen pasti ada patung Yesus. Hampir semua rumah Kristen ada patung Yesus. Ingat itu. Dan hampir semua gereja ada patung Yesus. Mau dia dalam keadaan masih bayi, atau dia sudah pakai kolor aja di atas salib, itu ada di gereja. Lalu kamu menghadap ke sana. Kamu menghadap ke patung Yesus, dan patung Yesus itu terbuat dari batu. Terkait dengan mengelilingi Baitullah, itu sudah diajarkan para nabi. Mazmur 26 nomor 6. Ya, membasuh tanganku yang tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Itu jelas. Yahudi dan Kristen memang adalah sama-sama ajaran dari langit. Kristen menyembah batu, menyembah Yesus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yohanes 4 yang kamu ambil itu Bani Israel, Bung. Bukan Kristen itu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah Allah yang gaib, Allah yang tak nampak, Allah yang laisa kamislihi. Sementara kamu menyembah manusia Yesus yang punya batu lase. Batu lasenya 2. Itu nggak bisa kau pungkiri. Kecuali kamu ingin mengakui, iya Bang Suma, Tuhan kami yang batu penjuru itu terangkat ke langit tanpa biji zakar. Itu derita lo. Lanjut. Baik. Waktu habis. Waktu habis. Oke ya, Suma sekali lagi nggak bisa membuktikan bahwa orang Kristen ya. Faktanya, halo, waktu saya dinyalakan dong. Waktu habis. Waktu habis Bang. Iya, Ded. Waktunya Kristen ini, Ded. Ini Jalankan aja. dengar suara saya nggak ini?
Udah. Jaringan saya ini kayaknya ini. Halo. Halo, cek 1 2. Dengar, Det. Lanjut. Aduh, jaringan Cek. Itu nggak jalan timernya. 1 2. Lanjut aja, Det. Nanti lihat dari sini, nanti saya pasang, Det. Lanjut aja timer ya, lanjut aja timer ya. Jebol ini. Halo, cek 1 2. 1 2. Robin udah mulai goncang itu, Det. Robin udah mulai goncang dan jalan timer. Santai lah blender, santai, nggak usah ikut-ikut. Lanjut. Cumamu aja nggak mampu kok ikut-ikut kok. Santai aja lah blender. Sudah ini jaringan saya nih. Oh Jaringan iya, saya sudah. mas- Sekarang jalan. dengar suara Oke, saya nggak? timernya jalan ya. Halo, Kok berhenti 52? Ya, jalan aja, Det. Iya Nanti saya lihat dari sini, sudah. Det. Ini makanya jaringan saya Enggak, saya nggak sedikit mau. ngedown di sini Nggak jaringan mau saya. kalau waktunya nanti kepanjangan juga nggak mau juga. Ya. Aku cukup. Lanjut. aja kok. Oke, Oke, lah, lanjut, nanti lanjut, aku lanjut. ke Suma lah waktunya ya. Nggak apa-apa. Aku sedikit aja ya. Tolong Suma buktikan kalau Kristen itu menyembah batu, ya, sama seperti yang Muslim lakukan, ya, 5 kali sujud menghadap ke batu, ya, menghadap ke batu, kemudian Jaringan saya down ini, jaringan saya down nih. ya, faktanya juga Bang, ya dengar tiap suara saya nggak, Bang? tahun. Dengar suara saya nggak, Bang? Ya nggak apa-apa kok, kasih gambar-gambar nggak apa-apa Sumaya, santailah Sumaya. Jadi buktikan kalau kalau Kristen itu sama seperti yang dilakukan oleh Muslim, ya, sujud 5 kali menghadap ke batu dan melakukan aduh, koneksiku juga buruk. Dan ritual-ritual ya, mengelilingi batu, ya, lempar-lempar batu, ya, sama cium-cium batu. Coba kasih fakta, data nyata, bukan dalil ya. Kalau Kristen itu melakukan penyembahan ke batu, ya, seperti yang dilakukan oleh saudara Muslim, ya, umroh, haji, itu bukti nyata rebutan cium batu. Mohon maaf, itu sudah bukan rahasia lagi. Ya, saya berkata apa adanya ya. Tolong buktikan. Kalau sampai nanti waktu giliran Suma nggak bisa buktikan, ya kita selesai saja. Buat apa diskusi diulang-ulang? Itu aja ya. Terima kasih teman-teman. Silahkan waktunya aku hibahkan ke Suma kalau masih ada waktu. Koneksi saya juga jaringannya Sebentar. buruk. Silakan. Lanjut, Gurunda. Ya, ini batu ya, ini batu ini. Ini sudah batu ini. Ini nih sudah batu ini, sudah Sama batu. jaringan buruk juga ini ya. Ini batu ini, batu. Batu ini. Oke ya, saya tutup ya. Itu batu. Ya, jadi Tuhan kamu itu batu. Kita tidak ada di rumah-rumah kita atau di rumah ibadah kita ada batu, nggak ada. Batu Ka'bah nggak ada di situ. Tapi di rumah kalian, bahkan di leher kalian itu ada batu Tuhan kalian itu. Dan memang Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Oke, mau Anda jadikan perumpamaan nenekmu kiper itu dari talo. Faktanya Yesus yang kau sembah itu sekarang adalah batu. Di mana kita bisa melihat Tuhannya Kristen sekarang? Ke gereja. Apa yang kita lihat di sana? Batu. B-A-T-U, batu. Nah, di situ ada 2 tergantung di tengah-tengah selangkangannya, dan itu juga bagian daripada Yesus. Jadi kamu jangan selalu nuduh umat Islam itu nyembah batu. Hanya karena menghadap ke kiblat, kamu katakan kami nyembah batu. Sedangkan para nabi-nabi terdahulu di dalam kitab yang kalian ambil dari agama lain, saya sudah tunjukkan datanya gratis tanpa bayar. Bagaimana mereka menghadap kiblat. Di kiblatnya itu ada batu. Mazmur 5 nomor 8 itu jelas sekali. Aku berkat kasih karuniamu, aku masuk ke dalam bait sucimu, sujud menyembah ke arah baitmu, ke arah Ka'bahmu. Dan di situ ada batu. Diterangkan dalam Kejadian 35 nomor 14. Di mana bait suci berada, di situ kemudian pasti ada batu. Kenapa? Karena batu itu adalah saksi. Di mana tertulis Yosua 24 nomor 27. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Kamu pasti nangis.
Itu kan Israel. Nah makanya kami agama samawi itu sama-sama kaidahnya, syariatnya sama, ada kemiripan. Lah kamu nyembah manusia itu aturan dari mana itu? Yohanes 4 nomor 22, Yesus bicara kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Intinya Yesus itu adalah batu, Kristen menyembah menghadap batu Yesus. Dan kalau dikatakan Yesus sekarang ini bukan batu, kemana perginya batu zakarnya? Hilang. Hilang. Dilalap siapa? Di dalam siapa biji zakarnya itu? Hilang ketika dia bangkit. Dimakan sama ulat gitu. Masih mau. Lanjut. Lanjut, Robin Hood. Ya. Oke, tidak ada kata hujatan ya, yang ada hujatan suma ya. Kata-katanya ya. Itu bukan hujatan, sakit ya, sakit, sakit. Potong. Ini lihat nih, sudah kalah, dia sudah kalah. Kalah. Ya kalah, dia motong pembicaraan orang ya. Waktu saya dipotong. Ya, Suma kau enggak ini. Jangan nangis lah. Kau kan yang menghujat tadi Islamnya membatu. Enggak ada. Aku pakai data dan fakta ya. Mana buktinya datanya nyembah batu? Faktanya umroh, faktanya itu nyata ya. Umroh dan haji, kalian melakukan jumroh ya, lempar-lempar batu ritual ya. Muter-muteri batu. Masih kurang. Cium rebutan batu. Adakah Kristen melakukan itu? Saya tanya sekali lagi ya kepada Suma, buktikan dengan nyata. Kalau terakhir ini nggak bisa membuktikan bahwa Kristen melakukan ritual seperti yang Muslim lakukan, ya saya selesaikan saja sudah ya. Kau mau menang silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi aku mengedukasi bahwa kenyataannya ya kalian melakukan ibadah umroh dan haji itu lempar batu ya, muter-muter batu, cium-cium batu ya. Tolong tunjukkan bukti kalau Kristen juga melakukan ritual itu. Kalau nggak bisa tunjukkan, ya sudah, selesai, finish ya. Saya nggak mau ulang-ulang lagi. Pertanyaan saya, bisakah Suma membuktikan secara fakta dan nyata ya, real, kalau nggak tahu lagi real ya, di dunia nyata, jika Kristen juga melakukan ritual-ritual seperti itu. Terima kasih waktunya ya, biar diambil Suma, nggak apa-apa, silakan. Lanjut, Gerunda. Oke, baik, terima kasih. Jadi Kristen memang tidak melakukan ritual sama seperti Islam, memang tidak. Tapi Kristen mengambil ritual seperti ini. Ya, aku tunjukkan ya, Os. Aku tunjukkan supaya kita lihat. Nah, ini yang dilakukan ritual Kristen itu ini, nih, di depan patung. Ini yang dilakukan Kristen. Memang nggak sama kita. Ini yang kamu lakukan ini. Nih, yang kayak gini-gini yang kamu lakukan nih. Ini Kristen ini. Yang kayak gini nih. Ini Kristen ini gini. Ini yang kamu lakukan. Kamu nggak sama seperti kami. Islam itu sama seperti Yahudi, ajaran para nabi. Kalau Kristen sama dengan ini, batu, ada batunya, cium-cium, embak-embak, kayak gitu. Itu kamu. Siapa bilang kita sama? Memang kita beda. Kristen itu sama seperti agama Ardi yang lain. Ada patunah, ada batuna. Itu yang perlu kamu paham. Adapun prosesi yang kamu sebutkan tadi, kami dari dulu mengajarkan memang seperti itu. Para nabi juga melakukan hal yang sama. Batu itu dicuci, dikuduskan, ditahirkan. Bahkan batu juga itu diurapin. Batu juga itu dianggap Mesias. Sama seperti Tuhan kau itu batu, dia juga diurapin batu itu. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Islam dan Yahudi itu sama dalam prosesi terhadap ibadah. Prosesi ibadahnya ada tugu, ada batu sebagai saksi, sebagai tumpuan arah ibadah. Yesus juga mengajarkan itu, Matius 23 nomor 16. Oke? Paham? Sementara kamu, kau katakan saya menghujat, sementara kamu sendiri yang mengatakan ketika Yesus terangkat ke langit tidak lagi punya biji zakar. Saya tanya, apakah ketika dia ada di bumi dia tidak berzakar? Dia berzakar, tapi ketika hilang, seketika naik, zakarnya hilang.
pertanyaan saya, hilangnya kenapa? Dimakan ulat? Dimakan ulat atau dijadikan jimat sama orang-orang sesamanya atau gimana? Itu fakta. Yesus itu adalah batu dan kamu sembah Yesus. Nangis. Silakan. Silakan Robin Hood. Ya, jadi cuma berargumen tapi framing nggak pakai kata-kata yang nggak perlu ya, kasihan. Bahkan tadi menunjukkan gambar Buddha Gautama, patung Buddha. Aduh, Suma nggak bisa tapi pakai cara licik dipakai gambarnya Buddha Gautama lagi tidur dipakai. Kacau. Ya sudahlah teman-teman, ya Suma nggak bisa membuktikan. Terima kasih, dan dia sudah mengakui bahwa dia melakukan penyembahan batu, ya diakui sama dia. Terima kasih Suma, ya terima kasih teman-teman semua. Ya Suma nggak bisa membuktikan bahwa Kristen melakukan ritual seperti yang Muslim melakukan. Kabur. Ya Suma nggak bisa buktikan. Kabur. Bukan kabur, buat apa diulang-ulang? Mau Ya lah nggak kabur. saya ikut-ikut itu kau. Nanti kau cepat sama aku aja lah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, selamat pagi. Sampai jumpa di Kabur lain kesempatan. Saya udah kabur. Lari dah, ya, enggak apa-apa, Suma, enggak apa-apa, ya. Enggak ada kita cium-cium muter-muter batu, enggak ada ya. Terima kasih ya, teman-teman. Sudah dinaikkan. Saya doang nomor 4 tuan Semua itu gunung sudah batu yang berkali-kali kekal. sama saya, ya. Dia juga Soal nggak bisa membuktikan, ya. buktikan. Ya, Yesus batu Allah yang dibuang. disembahnya itu Tuhan, ya. Terima kasih. Ular beludak Semuanya sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tidak ada maksud menghujat. Saya hanya berdasarkan data dan fakta. Dia jelas tuan mau batu ya saya Dan dulu nomor 4 cuma, kabur kau. ya, dia melakukan Kabur. sesuatu, ya dengan cara yang aneh-aneh, pakai Buddha Gautama segala macam. Ya saya 26 nomor 4 dah. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. memenuhi Ya. syarat, Gunung nggak Batu. memenuhi syarat, Terima Pak, kasih ya. nggak memenuhi syarat. Maaf. Tuhan Ya, yang nggak gunung apa-apa, nggak batu. apa-apa. Kalian menang, Yesus kalian batu menang. yang dibuang. Oke lah. gunung batu. Terserah kalian. Tuhan Sudah ya, yang terima batu kasih. yang kekal. Ya saya 26 nomor Masa, 4. masa begitu klaimnya sepihak, jangan sepihak lah klaimnya. Oke. Masa klaimnya 2 sepihak Samuel, gitu, 2 Samuel 22 nomor 3. Loh, Loh, kemana? Tuhan Ya, gunung ya, batu ya. Bu. kan Itu hanya perjanjian karena lama semua. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan Hanya gunung karena- batu. Ya sudah ya. 2 Samuel 22 nomor 3. Sudah. Nanti Tuhan hari gunung ini batu aku ada kabur. kerjaan, aku ada kerjaan. Nah, ini patung ini Yang apa? tidak Patung hanya batu. berjam-jam di TikTok. Yesus batu yang dibuang. Iya, iya. Siap. Oke. Nggak apa-apa, itu memenuhi remedial. syarat. Ya. Seharusnya Yesus jangan batu yang begitu dibuang. lah. Kita nggak ada muter-muter ya. Yesus batu yang dibuang. Muter-muter apa? cium, gitu nggak ada ya. Terima Yesus kasih. batu yang dibuang. Teman, ya. Loh, itu Ritual- bukan Samuel bentuk 22 penyembahan. 3. Mengelilingi Oke, batu itu jangan kan nangis, bukan jangan bentuk nangis, penyembahan. jangan nangis, Siapa yang teman-teman bilang yang itu di room, bentuk jangan penyembahan? Masa sama Coba Coba sapi buktikan. sekalian Coba buktikan keroyokan mencium begini. batu itu bentuk Ya, penyembahan. sudah Coba ya. buktikan. Oke. Oke. Oke, terima oke, kasih. gimana? Nggak bisa membuktikan. Selamat pagi 2 Samuel 22. Saya Tuhan turun gunung ya. batu. Apaan coba mencium Bukan gunung batu, batu. mengelilingi batu dianggap menyembah. Ya nggak nyambung lah. Kabur. Ular beludak kabur. Kabur. Oh, suspek. Ini suspek ini. Ini di mana ini fitness ini? Fitness di mana dia ini? Suspek banget. Zaman dulu udah ada fitness ya Bang Zuma. Batu ini. Iya, Kabur dia, ini batu kabur. ini batu. Kabur ya, kabur. Ini diskon ya. Ah, ini kenapa ini kok lari ke atas? Kasian kali ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kalau penghujat. Nah, gitu, sarapan pagi lah itu hujatan kalian. Bang Juma itu tadi Menghina olahraga umat Islam model menyembah apa yang batu. tadi ditunjukkan? Itulah saya juga tidak tahu ini fitness di mana ini. Kayak roti maros dadanya ini. Itu perutnya kayak roti itu ya, kayak roti yang kotak-kotak itu. Iya, itulah. Heeh. Roti kasur. Heeh. Mungkin itu Oh, roti kali kasur. alasannya disuruh makan daging, terus minum darah. Mungkin karena perutnya. Kalau itu saya nggak kali ya. tahu kalau yang itu. Ya ini si penghujat tadi memang penghujat dia. Saya lewat-lewat dia katakan kita nyembah batu.
Makanya kasih pelajaran biar dia tahu rasa gitu ya. Betul Di bang. dalam kitabnya sendiri kisah para rasul yang saya katakan tadi, kisah para rasul 4 itu kan Yesus sebut batu. Nah, dia mengakui bahwa ketika Yesus terangkat ke langit, bijinya sudah hilang katanya. Ini penghinaan ini. Kasihan Makan kali. semut Bagaimana apa dimakan ceritanya? cacing itu Bang Zuma? Nah, itu tadi saya minta dia jelaskan tapi dia kabur duluan. Di surga itu kan Yesusnya mempelai pria. Tapi kok itunya sudah nggak ada, gimana jadinya? Aduh, stres saya lihat ini orang-orang ini. Cacat berarti dia, Yesusnya cacat. Iyalah, kasihan lah. Ini seandainya kita tidak dilarang buat berhala ya. Saya kumpulkan duit, ya. Saya mau bikin patungnya Yesus yang sedikit berwibawa gitu ya, pakai surban. Sedikit agak-agak mirip Timur Tengah penampilannya gitu. Ini gambar-gambar yang mereka buat sendiri, nggak ada yang benar ini. Ini aduh, kenapa Tuhan dibikiniin Tuhannya? Dia Kasihan sudah kali. Tuhannya. Apa nggak bisa dibuat yang bagus-bagus gambarnya gitu ya? Di atas keledai kayak atau apa? Pakai panah, ya kan? Kasihan kali. Yang berwibawa sedikit ya Bang Zuma. Iya betul. Yang sedikit berwibawa lah. Ini paling kayak paling tidak yang menutup apa namanya, yang menutup bagian bawahnya itu agak ke atas kan sedikit lah biar ketutup. ya paling tidak dari sutra lah, jangan kayak lap kaki kayak gini lah dibuatnya. Yang sedikit apalah elegan kan, cuman gambar pun. Jangan ekspresi penghinaan itu betul-betul diperlihatkan dalam gambarnya. Karena dia terkutuk, kain yang digunakan pun wah nampak kelihatan kumal kali. Janganlah gitu. Zaman dulu belum ada rinso Bang Zuma. Iya ya, betul juga ya. Tapi sudah ada kamera gitu. Iya. Host, coba lihat host yang mau naik Kristen host, biar nanti gantian host. Izin Gurunda, saya izin turun ya Gurunda ya. Host, Mana? ada urusan sedikit. Tadi juga baru mau tidur Gurunda. Pas subuh tadi, lepas naik di roomnya siapa? Kiamat sama psikopat tuh. Iya Bang. Kejang dia. Jangan saya bertanya gitu kan. Baik sahabat-sahabat, saya juga pamit. Ini saya masih di gunung ya. Siap-siap Iya Gurunda, Bang siap. Zuma. Boleh ya, saya mampir tadi sejenak. Maaf kalau saya mengganggu. Insya Allah kalau nanti kita gabung lagi. Sering-sering Gimana? mampir ke Siap, sini Bang Bang, Zuma. Insya Allah adikku yang Ya. ganteng. Iya. Iya, terima Pamit dulu kasih. ya. Bang Zuma. Iya, iya. Dinda Ya, Netbos, Bang. gimana Bang. kabarnya? Dinda Moto, sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat sensei. Sombong kali. Udah sebulan lebih nggak ada chat-chatnya. Sombong kalian ya. Wah, bukan begitu sensei, tapi ada tugas. Oh, tugas. Memporak-porandakan penyembah Abdul Iya. bin Sabah. Abdul bin Sabah. Oke, Dinda Dedi. Aduh, ini adekku ini. Bang Zuma. Ini singa liar ini. Sehat Ya, adekku, sehat seperti biasa. Oke ya, rapatkan barisan selalu ya. Siap, Bang. Kita Siap. kompak selalu. Siap. Baik-baik. Dinda saya pamit semua. Ukhti Aisyah, anak tiri saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.